Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, sebelum kita melakukan segala sesuatu, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anak, mudah-mudahan dengan doa ini kegiatan kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, dan apa yang dijelaskan dapat dimengerti dan ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Bapak ingatkan, ketika kalian belajar di rumah jangan lupa ya, kalau bisa kalian belajar didampingi oleh orang tuanya. Kalau tidak ada orang tua, dampingi oleh kakaknya. Kalau enggak, kalian sama teman-teman yang dekat rumahnya, supaya kalian bisa bertukar pikiran baik dengan orang tua, kakak maupun teman-teman. Sebelumnya Bapak mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah makan atau belum? Jangan lupa makan ya, karena makan merupakan hal yang sangat penting untuk makhluk hidup ya. Usahakan makannya makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Meskipun kita belajarnya di rumah, kemudian tidak bertatap muka, tidak berjumpa, walaupun kita belajar hanya lewat WA saja, pantang menyerah, harus tetap semangat. Untuk memacu semangat kita sebelum kita belajar, mari ketika kata Bapak ya, belajar akidah, hati menjadi tenang, belajar akhlak, hidup menjadi tentram, makanan yang sehat untuk badan yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ingin jadi yang hebat, belajar penuh semangat, anak madrasah hebat bermartabat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan kita akan selalu semangat dalam pelajaran apapun. Sebelum kita belajar, jangan lupa ya absen dulu. Silahkan kalian isi absennya di link yang sudah Bapak kirimkan lewat WhatsApp group ya. Cukup pilih nama kalian, jangan lupa passwordnya sudah Bapak kasih tahu di grup juga. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran kali ini, Bapak mau bertanya terlebih dahulu, masih ingat pelajaran yang minggu-minggu kemarin? Masih ya, tentunya anak-anak Bapak di sini masih ingat dengan apa yang dipelajari beberapa minggu ke belakang. Ya, kemarin kita belajar apa? Oke, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah diantaranya ada 3 kalimat thayyibah yang kita pelajari. Pertama subhanallah, yang kedua masya Allah, yang ketiga Allahu Akbar. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang akan kita pelajari saat ini adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari saat ini adalah Al-Malik, kemudian Al-Qudus, dan Al-Aziz. Minggu lalu kita belajar tentang kalimat thayyibah subhanallah. Subhanallah itu kita ucapkan agar menjaga kesucian Allah. Allah itu bersifat Al-Qudus, yaitu yang terdapat di dalam Asmaul Husna. Nah, sebelum kita lanjut, coba Bapak mau tanya dulu sama kalian, apakah kalian sudah tahu tentang Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Silakan jawab dalam hati kalian masing-masing. Apa pengertian Asmaul Husna? Coba ayo. Kemudian, apakah kalian sudah tahu apa itu Al-Malik? Apa itu Al-Qudus? Kemudian, apa itu Al-Aziz? Nah, silakan dipikirkan. Oke, Bapak tahu kalian semuanya pasti pada bisa. Walaupun Bapak tidak mendengar, pasti kalian sudah mendengar di rumah. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya ya, kenapa sih kita harus belajar Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz? Kenapa ya? Dengan belajar ini diharapkan kalian itu mampu memahami makna Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Kemudian selain daripada itu, kalian juga diharapkan mampu menyajikan arti dan bukti sederhana
dari asma Allah Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Yang terakhir, dengan mempelajari ini diharapkan kalian mampu bersikap sesuai dengan asma Allah Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Nanti melalui kegiatan pengamatan, kalian dapat memahami makna Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz dengan benar. Selain daripada mengamati, kalian juga nanti diharapkan bisa berdiskusi, ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan teman, dan yang lainnya, sehingga kalian dapat menyajikan arti dan bukti sederhana tentang asma Allah Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz. Langsung saja kita kepada materi. Materi yang akan kita pelajari adalah Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kompetensi dasar yang kedua di semester pertama ini ada 3, yaitu Asmaul Husna Al-Malik, Asmaul Husna Al-Aziz, dan Asmaul Husna Al-Qudus. Untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Malik. Yang sisanya itu akan kita pelajari di minggu-minggu selanjutnya. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, banyak sekali bukti yang membuktikan bahwa Allah memiliki sifat Al-Malik yang tertuang dalam Asmaul Husna yang 99 itu. Salah satunya adalah Al-Malik. Buktinya mana? Banyak buktinya. Salah satunya adalah kisah tentang Fir'aun. Langsung saja kita saksikan kisah Fir'aun dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini Yang Iit akan bercerita tentang sebuah kisah yang berjudul Kenapa Fir'aun mengaku dirinya Tuhan? Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Karena merasa dirinya sangat hebat, Raja Fir'aun dari Mesir menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia mengharuskan semua rakyatnya, juga keluarganya, menyembah dirinya sebagai Tuhan. Pada waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mengingatkan kemungkaran Fir'aun. Namun, Fir'aun menentangnya. Bahkan, Fir'aun mencoba mengejar untuk membunuh Nabi Musa. Kemudian, Nabi Musa dan umatnya pergi meninggalkan Mesir. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dan umatnya berhasil menyeberang Laut Merah. Laut Merah terbelah menjadi 2, menjadi jalan tanah yang bisa dilalui Nabi Musa dan rombongannya. Di belakang, Fir'aun dan pasukannya mengejar Nabi Musa dan umatnya. Namun, saat Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah jalan, tiba-tiba air laut menyatu kembali. Maka, mereka pun tenggelam di Laut Merah. Nah, teman-teman, itulah kisah kesombongan Fir'aun yang merasa dirinya paling hebat. Saking sombongnya, ia mengaku sebagai Tuhan. Jadi, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki. Karena segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita cukupkan kisah kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya.
terus mencari tahu untuk menjadi orang yang berilmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Sudah menyaksikan semuanya? Setelah kalian amati kisah tentang Fir'aun itu, coba apa makna yang bisa kita ambil dari kisah Fir'aun tersebut? Silakan dibuka grup WA-nya, di situ ada link. Di situ kalian isi jawaban dari pertanyaan barusan. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Asmaul Husna Al-Malik, mari kita saksikan video penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Malik yang akan Bapak putar sesaat lagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Jang Iit. Pada kesempatan kali ini, Jang Iit akan menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Malik. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penggambaran dari sifat-sifatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk mengenali nama-namanya, sehingga dijanjikan meraih surga. Al-Malik atau yang maha merajai artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Al-Malik juga bermakna yang memiliki segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tapi sebaliknya, segala sesuatu membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berkehendak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki. Di tangan Engkau yang maha kuasa
atas segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna dan tidak terbatas. Kekuasaannya itu maha tinggi, tidak dapat disentuh dan dipengaruhi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi sekaligus pencabut kekuasaan makhluknya, termasuk kekuasaan manusia yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia harus bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara, seperti kekuasaan, jabatan, kepemimpinan pada sebuah institusi, kepengurusan pada sebuah organisasi, dan sebagainya. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan saja dan dengan cara bagaimanapun, Allah bisa mengambilnya kembali. Jadi, kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki, karena segala sesuatu yang ada di tangan kita sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penggambaran dari sifatnya. Al-Malik atau yang Maha Merajai artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Selain itu, Asmaul Husna juga bisa kita gunakan sebagai doa. Baik teman-teman, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami serta dapat mengamalkannya. Tetap semangat agar jadi anak yang hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian belajar dari video tersebut, silahkan bicarakan dengan orang tua, diskusikan dengan orang tua, bicarakan dengan teman-teman, kakak-kakaknya yang ada di samping kalian tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak sampaikan pada saat ini. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki? Yang kedua, setelah kalian menyaksikan video tadi tentang sifat-sifat Al-Malik, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian menjadi ketua kelas? Yang ketiga, berilah 3 contoh saja perilaku yang sesuai dengan sifat Allah Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jawabannya dibuat dalam bentuk video. Setelah jadi, videonya bisa dikirim lewat link yang Bapak kirimkan di WA, ya, linknya ini ya. Kemudian diupload. Setelah 10 menit, nanti linknya Bapak akan tutup. Jadi yang tidak mengerjakan tidak akan bisa mengupload filenya. Jadi secepatnya ya, ngobrol dulu. Sudah itu bikin videonya, nggak usah bagus-bagus. Yang penting videonya muka kalian terlihat, kemudian kalian bicara seperti Bapak ini ya. Udah selesai ya pekerjaannya.
Jadi kalian sudah upload semuanya, Bapak akan kunci lagi, tidak bisa diakses oleh siapapun. Kalau sudah, perhatikan kembali Bapak di sini. Kita hari ini sudah belajar tentang Al-Malik. Jadi Al-Malik itu artinya Maha Merajai. Hanya Allah lah yang Maha Merajai seluruh alam semesta. Cuma tidak ada apa-apanya. Baru saja menjadi ketua kelas, baru saja mau menjadi direktur, sudah sombong. Nggak boleh seperti itu. Nanti akhirnya akan seperti Fir'aun tadi ya, yang akhirnya Fir'aun dan umatnya tenggelam di dalam laut merah. Karena apa? Karena dia sombong. Makanya kita yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Malik, Maha Merajai, kita tidak boleh sombong. Nah, karena Allah yang Maha Merajai, karena Allah yang Maha Menguasai, Allah Maha segalanya. Jadi kita makhluknya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhubung waktunya sudah habis, maka kita akhiri dulu kegiatan belajar hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir dapat kita ambil dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk latihannya Bapak sudah kasih soal. Tadi soalnya barusan Bapak kirim lagi lewat WA-nya ya. Itu untuk soal yang terakhir, silahkan diisi dan dikumpulkan paling lambat besok pukul 12 siang. Jadi yang lewat dari jam 12 siang maka tidak akan bisa mengisi soal itu lagi. Ya itu untuk pekerjaan nanti aja, boleh setelah ini istirahat dulu kemudian dikerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa mengisinya dengan baik dan lancar. Sekali lagi, jaga kesehatan, tetap di rumah saja, jangan kemana-mana, jangan main kemana-mana. Kita belajar di rumahnya masing-masing, karena sekarang kita sedang dilanda wabah, yaitu Corona. Tetap semangat untuk menjadi orang yang hebat. Sampai jumpa di minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.